Shalom Sing, welcome home. Selamat hari Sabtu everybody. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Mana dong luar biasanya? Luar biasanya kok mukanya masih murung sih. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Majuan dong ke depanan dikit dong. Ke depanan dong ini biar gak kosong nih. Gak kosong depan-depannya. Sin maju Sin. Ayo. Ayo. Maju depan yuk. Ayo. Kayak gitu. Ayo. Fani, depanan lagi Fani. Situ aja, oke ya udah. Gak ayo ya. Gak ayo. Oke, shalom semuanya. Gimana kabarnya kalian? Baik-baik aja? Luar biasa ya. Ya ada yang biasa aja, ada yang baru hilang HP ya. Wow. Ya kita itu pertanda kamu bakal dapat HP baru, Jer. Amin. Aduh, mau dibantu dilacakin tapi HP-nya mati katanya. Ketinggalan di Jack Linko, Ci. Iya. Ya, kamu mungkin susah ya untuk ngomong luar biasa ya hari ini ya. Masih bisa ya? Oke, masih luar biasa. Amin. Haleluya. Karena kita luar biasa bukan karena situasi tapi karena Tuhan selalu menyertai. Amin. Teman-teman, kita mau ambil satu teduh sejenak yuk. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Bersyukur karena Tuhan sampai saat ini menyertai. Bersyukur karena Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bersyukur karena setiap nafas kita Tuhan pikirkan. Karena Dia Bapa kita. Dia yang menyediakan segala sesuatunya. Kemanapun kita pergi, kita melangkah, Dia ada di samping kita. Karena Engkau Bapa kami Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu hari ini Tuhan. Doesn't matter where I there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. 'Cause you are my Father. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. It doesn't matter where I run. It doesn't matter where I run, you there for me. Dengan imanmu katakan. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life My is life is saved by the mercy of your It grace. doesn't matter where I go. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away. You wipe away the tears, you lift me when I fall. And my life is My saved. love is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider. You're my deliverer.
Your mercies embrace me, surrounds me, through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. You are my Father. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me, through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. It doesn't matter where I run. It doesn't matter where I run, you live with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I go. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me, through my everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. And your love is for me. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. And your love. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. And your love is for me. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me, through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Sebab kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan buat kami ya Tuhan. Dan kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyediaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu hidup kami punya tujuan ya Tuhan. Kami tahu hidup kami punya arah ya Bapa. Dan kami tahu ya Tuhan di setiap langkah kami untuk menuju tujuan itu Tuhan, Kau bersama dengan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Karena bersamamu kami gak bakal ragu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, meninggikan nama Engkau lebih lagi. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan yuk. I can
I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. By what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan woo! Gonna live by what I see. Janji kami Tuhan. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. There's nothing is impossible for you, God. And I believe in you. Sama-sama. Katakan, I believe. Say, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Your eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all of things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. Amin. Nothing is impossible for you, God. Karena dengan-Mu Tuhan, kami akan berjalan dan kami tidak akan pernah ragu, tak pernah ragu. Yang sampai saat ini tak pernah meragukan kasih Tuhan, sama-sama katakan, terima kasih
ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus Kau. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya kami bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami takkan ragu padamu Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Lebih keras lagi untuk katakan. selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, ku berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Kita mau ambil saat teduh sejenak lagi teman-teman. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Engkau penyelamat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful you my God. Faithful
my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my favorite Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glorious and lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. Worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I give to long to bring my love in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love in offering. Take me higher, draw me deeper.
my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my loving offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari kita tundukkan kepala bersatu hati dalam doa. Selamat sore ya Bapak, kami ucap syukur, terima kasih akan setiap berkat yang mungkin kami terima sampai dengan saat ini. Bapak, meskipun kami tahu di hari-hari ini juga sedang tidak baik, mungkin saat ini kami sedang menghadapi suatu hal yang kurang baik. Apapun itu Tuhan. Namun satu hal yang kami tahu, Engkau tetap Tuhan kami dan Engkau tetap selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Bapak, kami mau berdoa, kami mengucap syukur, kami bersyukur bahwa kami yakin bukan karena suatu kebetulan kami bisa berkumpul di sini untuk beribadah bersama-sama. Engkau yang sucikan, kuduskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga segala roh yang bukan daripadamu kami mau usir, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya roh-Mu yang bekerja dalam ibadah pada sore hari ini. Juga Engkau yang urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan memberitakan isi hati-Mu, supaya apa yang diberitakan bisa menjadi rema bagi teman-teman di sini, sehingga nanti pada saat kami pulang kami memperoleh sesuatu yang baru, sehingga kami tidak sama lagi seperti kami datang. Terima kasih Bapak, kami mau buka ini semua dalam satu nama, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom semua, shalom. Kurang semangat, shalom. Oke, mantap. Oke teman-teman, selamat sore. Sudah sore kan? Oke. Aman semua, tidak mengantuk? Buat yang suka ngopi, sudah ngopi? Aman ya, perut aman ya? Nggak kerucuk-kerucuk ya? Oke, teman-teman, buat yang belum kenal, salam kenal. Nama gue Wimpi Chandra, gue jemaat lokal di sini, dan senang bisa kembali lagi di sini untuk sharing sama teman-teman. Dan mungkin berhubung ini sudah di akhir bulan, jadi harusnya teman-teman sudah familiar ya tentang tema di bulan Maret ini ya. Karena kan harusnya dari minggu pertama pembicaranya sudah memberitakan atau mengkhotbahkan tentang tema yang sesuai dengan tema bulanan. Ada yang masih ingat tema bulan ini? Misi, permisi gitu ya. Jokes bapak-bapak ya, maaf ya teman-teman ya. Oke, betul teman-teman, jadi tema bulan ini misi. Dan berhubung ini akhir bulan, jadi ya gue penutup ya untuk yang bakal sharing atau impartasi tema tentang misi. Dan gue hanya mau sharing hal yang sebenarnya quite simple. Jadi ini mungkin teman-teman juga seharusnya apabila teman-teman mendalami, harusnya teman-teman sudah mengerti. Tapi gak ada salahnya untuk gue sharing lagi sekali lagi ke teman-teman supaya teman-teman bisa lebih mungkin aware atau mungkin lebih kayak oh iya ya mungkin ini yang kelupaan gitu. Oke. Jadi tema yang mau gue sampaikan di hari ini buat teman-teman seputar dengan tema misi, mungkin boleh ditampilkan. Ya teman-teman, jadi seperti yang mungkin teman-teman udah lihat di flyer, kalau misalnya sudah lihat di flyer, jadi tema yang ingin gue sampaikan ke teman-teman adalah hidupmu atau hidup lo itu ada misinya. Oke, boleh di next. Nah teman-teman, sekarang coba jujur ya, jadi gue berusaha membuat slide-nya ini sesimpel mungkin. Dan setiap apa yang ingin gue sampaikan, gue akan katakan di situ. Jadi supaya teman-teman bisa sambil membaca juga dan sambil meresapi apa yang selalu ada di slide itu ya. Jadi sebenarnya tanpa teman-teman terlalu mendengarkan gue pun, gue sudah sampaikan di slide. Jadi teman-teman bisa baca dan bisa merenungi sendiri ya. Jadi teman-teman coba jujur ya, pernah nggak sih kalian itu ngerasa hidupnya kayak ya udah gitu-gitu aja. Bangun,
sikat gigi, bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, sebagainya, kerja, kuliah, sekolah, scroll TikTok, IG, tidur, ulang lagi besok. Ada teman-teman yang mungkin punya hobi, mungkin suka bulu tangkis, olahraga, atau apa nih, hobi-hobi sekarang apa sih? Padel ya? Emang pada padel kalian? Gue sih enggak sih. Ada yang mungkin hobi lain, gue liat Jizreel badannya buff nih, kayaknya hobinya nge-gym ya. Nah, siapa hobi catur? Jizreel juga hobi catur. Sinsin hobi catur, oke. Ada yang mungkin hobinya musik kayak Irvin, ngulik-ngulik. Ya jadi, tapi tanpa kita sadari mungkin kita kayak menjalani rutinitas aja gitu ya. Bangun, kerja atau kuliah atau mungkin mungkin teman-teman kalau masih di dalam fase sekolah atau kerja atau kuliah, mungkin masih ada sesuatu materi baru mungkin yang teman-teman akan pelajari ya dalam sekolah ya. Jadi mungkin setiap hari akan selalu memperoleh hal yang baru. Tapi nanti lain perkara teman-teman kalau teman-teman tuh udah kerja, di mana mungkin pekerjaan teman-teman tuh yang pekerjaan itu terus gitu loh, yang gitu-gitu aja tiap hari. Mungkin di situ nanti bakal berasa jauh lebih jenuh lagi. Benar nggak teman-teman? Siapa yang mungkin udah pernah ngerasain tuh? Kayak dateng kerja, tapi kerjanya juga itu terus 9 to 5, 8 to 5, sore pulang udah capek, udah paling sisaan scroll TikTok, tidur gitu. Ya. Nah, coba jujur ya, pernah nggak tuh kalian ngerasain hidup tuh kayak gitu-gitu aja? Ya udah gitu aja. Ya. Nah. Next. Dan lucunya teman-teman, di zaman sekarang khususnya di zaman sosial media, kita itu bisa tahu banyak hal. Benar nggak teman-teman? Ya, Lula Lava meninggal belum lama aja kita langsung tahu dari berita. Benar nggak? Tanpa harus ada pemberitaan TV kita udah langsung tahu. Bahkan udah langsung mungkin ada prediksi meninggalnya karena apa. Botol pink misalnya. Ya, kan gue gak mau sebut merek ya. Gak boleh dong. Nah tapi kita tuh bisa tahu banyak hal dari handphone kita ya, dari sosial media kita bisa tahu banyak hal. Tapi lucunya atau uniknya mungkin kita nggak tahu tujuan hidup kita sendiri. Gitu. Ya, kita tahu tren terbaru, tahu gosip, bahkan ngerti algoritma tentang sosial media. Tapi kita lupa nih sebenarnya nih kita ini hidup buat apa gitu. Apakah kita hidup hanya untuk menjalani hari-hari, sudah hanya hidup untuk berkembang biak, habis itu sudah, gitu. Setelah berkembang biak misinya selesai, sudah, gitu. Nah uniknya ini nih teman-teman di zaman sekarang ini kita bisa tahu banyak sekali hal dengan adanya sosial media, tapi tentang diri kita sendiri bahkan kita nggak tahu tujuan hidup kita, ya. Nah coba kita renungin ya. Dan next, akhirnya banyak juga anak muda hidup hanya untuk nih 3 hal ini nih. Terlihat berhasil, terlihat bahagia, terlihat hidupnya menjadi sesuatu lah apapun yang kalian mau. Tapi mungkin yang kalian lupa dalamnya kosong gitu. Gak ada meaning, hidup gak ada artinya gitu. Jadi kalian hidup tuh hanya untuk berusaha memuaskan ekspektasi netizen gitu. Ya kan banyak ya sekarang kayak gitu ya. Hidup hanya untuk memuaskan ekspektasi orang-orang sekitar gitu. Jadi hidup tuh fokusnya hanya itu gitu. Ya, ini mirisnya nih teman-teman. Jadi banyak anak muda sekarang ya hidup hanya untuk ini aja, kelihatan berhasil aja. Bahkan mirisnya ya gitu ya, kelihatan berhasil teman-teman. Kadang kita nggak tahu loh. Kita cuma ibarat kita tuh ngelihat tetangga, kita cuma lihat halaman depannya doang. Wih halaman depannya bagus ya, tamannya bagus ya, bahkan ada kolam renangnya di luar misalnya. Tapi kita nggak tahu dalam rumahnya kayak apa. Misalnya tiap hari dia berantem, atau bahkan anak sama orang tuanya nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu bahkan. Anaknya bangun orang tuanya udah pergi, orang tuanya pulang anaknya udah tidur. Kita nggak ada yang tahu tuh dalam rumahnya kayak apa tuh. Kita cuma lihat luarnya aja berhasil aja. Kalau zaman dulu kan analoginya gitu, kalau sekarang analoginya sosial media kan. Di sini gue yakin lah walaupun algoritma kadang itu lebih memviralkan sesuatu yang negatif atau sesuatu yang bersifat penderitaan. Tapi biasa tetap ujung-ujungnya yang kita selalu share di sosial media adalah kebahagiaan, benar nggak?
Kita kan selalu share gitu ya, kita lagi liburan kita share, ya enggak? Tapi kalau lagi kita dapat masalah biasa kita nggak share tuh, ya enggak? Bahkan mirisnya di saat kita dapat masalah, kita buka sosial media, kita melihat kebahagiaan orang lain, kita makin menderita, benar nggak? Itu mirisnya ya, gitu. Bahkan teman-teman kan yang teman-teman lihat cuman sosial media ya pas lagi liburannya gitu loh. Padahal mungkin teman-teman nggak tahu tuh dia setiap hari mungkin kerja lembur sebegitu kerasnya supaya dia bisa ngumpulin duit supaya dia bisa liburan. Itu yang mungkin teman-teman nggak tahu kan. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Banyak anak muda jadi hidup hanya untuk terlihat seperti ini tapi dalam hati masih kosong. Nah intinya teman-teman yang mau gue sampaikan dari analogi tadi adalah next. Gue yakin dan percaya bahwa hidup lo itu bukan kebetulan. Amin. Dan kalau lu yakin bahwa hidup lu bukan kebetulan, berarti gue juga yakin bahwa hidup lu ada artinya atau ada misinya, benar gak teman-teman? Buat apa kita hidup? Kalau kita udah tahu gak kebetulan, berarti segala sesuatu tuh ada fungsinya, benar gak ya? Ada tujuannya gitu. Manusia menciptakan kursi ya karena dia pegel berdiri terus. Dia ciptakanlah kursi supaya dia bisa gimana caranya gue gak pegel. Ya, akhirnya dia bikinlah kursi. Misinya kursi adalah untuk supaya si tuannya atau yang membuatnya gak pegel kan kayak gitu ya. Nah itu berarti kita analogikan seperti itu untuk hidup kita gitu loh. Kita dirancang oleh Tuhan itu bukan karena kebetulan gitu. Kalau kita meyakini bahwa hidup kita bukan kebetulan, berarti kita juga seharusnya meyakini bahwa hidup kita ada misinya. Ya teman-teman, clear ya sampai sini ya. Nah ayat penunjang boleh diklik. Ayat penunjangnya di Efesus 2 ayat 10, kita baca sama-sama yuk. Efesus 2 ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, di sini Efesus berkata bahwa kita ini buatan Allah ya teman-teman. Boleh next. Alkitab bilang kita ini buatan Allah, bukan hasil kebetulan. Clear ya sampai sini ya? Ayatnya berkata seperti itu ya, bahwa kita ini buatan Allah, bukan random, bukan salah. Harusnya gue gak bikin rahmat nih, tiba-tiba jadi aja rahmat gitu. Gak seperti itu teman-teman. Ya, amin ya rahmat ya. Yes. Oke, jadi bukan random, bukan salah tempat, bukan ya udahlah hidup aja gitu, hanya untuk hidup selesai gitu. Ya, jadi kita itu bukan hasil kebetulan. So, Tuhan sudah siapkan sesuatu untuk kita jalani. Ya, seperti tadi ayatnya bilang ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Next, ada ayat penunjang lagi nih. Di Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama, yuk. Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ya, jadi kita sekarang di sini dengan ayat ini kita mengetahui ya teman-teman bahwa Tuhan tuh gak cuman bikin, gak cuman tahu kalian semua, tahu bahwa rahmat itu eksis, tahu bahwa Jezreel itu eksis, gak cuman seperti itu ya. Tapi Tuhan itu punya rencana. Ya, kita diciptakan semua itu masing-masing ada rencananya. Oke. Nah, next nih juga fakta menarik. Masalahnya nih teman-teman, kita lebih sering sibuk cari passion daripada ngerti mission. Oke. Ini nih yang kadang-kadang kita suka bias teman-teman. Kita menganggap passion itu adalah misi dari Tuhan. Ya, buat teman-teman yang mungkin udah pernah dengar kesaksian gue pun sempat bias soal ini. Mungkin teman-teman yang pernah mendengar kesaksian gue dulu gitu bahwa gue hobinya musik, gue pengen banget jadi musisi, gue ingin kejar apapun tujuan supaya gue bisa jadi musisi, tapi sayangnya Tuhan gak buka jalan. Dan di situ gue tetap bersikeras, ini passion gue, berarti kan harusnya ini jalan yang Tuhan siapkan buat gue gitu loh. Untuk gue jadi musisi, gue jadi berkat, bahkan gue bawa-bawa nama Tuhan teman-teman. Nah, gue pun salah pada saat itu.
Gue sibuk cari passion gue, tapi daripada gue ngerti sebenarnya misi gue dalam kehidupan ini seperti apa. Teman-teman jangan teman-teman gak boleh lupa ya ini. Teman-teman passion bisa berubah. Bener gak? Pernah gak teman-teman ngerasa gue kayaknya passion banget nih padel nih. Tapi nanti begitu padel udah selesai, misalnya apa gitu. Sebelum padel apa ya? Bukan, apa ya? Badminton. Golf ya sempet ya, pas Covid ya kayaknya ya. Atau enggak lari ya, pas Covid kan lari ya. Lari, golf, passion banget tuh lari. Begitu padel, semuanya padel. Passion larinya hilang gitu. Ya main game bisa jadi passion sih, bener sih. Atau bisa jadi pelarian ya sebenarnya kalau main game ya. Oke, nah teman-teman. Ini nih yang kadang-kadang kita suka miss nih, bahwa kita lebih sering, kita sibuk cari passion daripada ngerti soal misi kita sebenarnya gitu. Ya, passion tuh bisa berubah teman-teman, ini yang harus kita tanamin ya. Tapi misi dari Tuhan itu selalu tetap. Amin. Ya, jadi sekali lagi next. Kalau hidup lu itu ada tujuannya, tadi hidup lu bukan kebetulan, Tuhan gak cuma tahu lu, Tuhan punya tujuannya. Berarti kalau Tuhan udah punya tujuan atas hidup lu, berarti Tuhan sudah siapkan misi untuk hidup lu, bener ya? Gitu ya, jadi kalau misalnya kayak tadi tuh tujuan lu membuat manusia membuat kursi supaya gak pegel, ya itulah tujuan dan misinya gitu loh. Misinya adalah supaya kalau misalnya nanti si pemiliknya pegel, dia bisa duduk di situ. Nah, kita harus punya mindset kayak gitu teman-teman, bahwa kita hidup bukan kebetulan, kita nggak cuman hidup gitu-gitu aja. Tuhan sudah menciptakan kita begitu baik adanya. Kita yakini dalam ayat itu bahwa Tuhan punya tujuan atas hidup kita, berarti hidup kita ada misinya. Amin. Nah, tapi uniknya gue akan masuk ke step berikutnya. Kita suka miskonsepsi juga soal misi teman-teman. Jadi kita sekarang udah clear ya, bahwa kita itu hidup bukan kebetulan, udah ada tujuannya. Kalau sudah ada tujuannya berarti ada misinya untuk kita menyelesaikan tujuan tersebut, untuk menggenapi tujuan tersebut, benar gak? Cuman yang kita suka miskonsep soal misinya adalah ini teman-teman. Next. Misi itu dekat teman-teman, bukan jauh. Amin. Ini yang kita suka miskonsep, menurut pandangan gue. Enggak ya, menurut keyakinan gue gitu. Enggak ya, ini ada ayatnya nih. Jadi di Matius 28 ayat 19 sampai 20, ini dipersingkat. Jadi kan itu kan amanat agung ya kan. Jadi karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah next, kita kan taunya kan misi itu ini ya, sebelumnya dulu. Kita tahu tuh misi itu amanat agung, benar gak teman-teman? Pergi jadikan semua bangsa muridku, jadi saksiku, baptis mereka. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Begitu kita dengar kayak gini, next baru. Nah di situ yang kita selalu miskonsep nih, oh berarti pergi jadikan semua bangsa muridku berarti ini buat misionaris bukan buat gue. Gitu. Gue enggak lah yang kayak gitu-gitulah yang disuruh pergi ke pelosok-pelosok untuk kayak gitu, bukan gue banget, gue anaknya mageran misalnya kayak gitu. Bahkan ke Indomaret depan aja gue naik motor kagak jalan kaki misalnya kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh teman-teman. Kadang-kadang kita berpikir bahwa misi itu kayak gitu loh. Makanya teman-teman dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi bahwa kamu akan menerima kuasa bla 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 dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi teman-teman yang teman-teman harus perhatikan ujungnya memang sampai ujung bumi. Tapi yang teman-teman harus perhatikan awalnya dari Yerusalem ke seluruh Yudea dan Samaria. Jadi perhatiin urutannya. Kalau teman-teman lihat petanya itu tuh next. Jadi kita harus perhatiin urutannya ya. Jadi kalau sebenarnya tadi ayatnya bilang Yerusalem dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin ayat atau petanya itu tuh dimulai dari dekat dulu. Gitu. Bukan berarti kita tuh harus langsung berangkat ke yang jauh, enggak yang seperti itu teman-teman.
Ya, jadi ini yang kadang-kadang kita suka di mindset kita tuh kalau misi ya begitu gitu loh, pergi jadikan semua bangsa, pergi ke pelosok-pelosok. Nggak salah kalau memang panggilan kalian kayak gitu, it's good for you gitu, itu bagus. Cuman buat yang mungkin kaum mageran yang ngerasa dirinya mager, ya nggak harus gitu juga gitu loh. Kalian bisa melakukan dengan cara yang termudah yang kalian bisa lakukan. Trust me, bisa gitu. Oke, next. Jadi artinya misi itu kan tadi dekat ya. Berarti kita bisa mulai dari tongkrongan, ya inner circle, gitu ya. Atau teman-teman kalian di second account IG kalian gitu. Yang mungkin lebih intimate gitu ya. Ya kan, ya kan. Atau ya keluarga dan orang yang tiap hari kalian chat. Ya, jadi ini nih yang kita bisa mulai gitu loh. Misi itu benar-benar bisa dimulai sedekat itu teman-teman. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh soal misi ya. Mulai aja dari yang dekat. Oke, next. Ini ada ilustrasinya dari Matius, Rasul Matius. Di Lukas 5 ayat 29 berbunyi, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Nah, next. Jadi teman-teman kita belajar dari Matius nih. Sebelumnya, sorry. Jadi begitu Matius ketemu Yesus, dia nggak nunggu jadi rohani dulu atau langsung pergi ke ujung bumi, enggak. Yang dia lakukan dia mulai dari yang terdekat, dia undang teman-temannya gitu loh. Dia undang teman-temannya, di rumahnya ada Tuhan Yesus gitu. Turut makan bersama-sama, enjoy bareng-bareng. Kalau bahasa sekarang tuh nongkrong, fellowship tuh kalau bahasa rohaninya gitu ya. Kalau bahasa sekarang nongki lah ya. Bahasa orang bapak-bapak kopdar. Iya gitu ya. Siapa yang mengerti bahasa kopdar? Ketahuan umurnya nih. Ya, jadi dia ngundang teman-temannya, dia mulai dari yang terdekat aja dulu gitu loh. Jadi dari sini gue bisa menarik kesimpulan, belajar dari Rasul Matius bahwa ya tempat kita sekarang itu adalah ladang misi kita. Jadi gak usah jauh-jauh teman-teman, gak usah ke pelosok-pelosok gitu loh. Tempat kita sekarang itu sudah menjadi ladang misi. Ya. Nah, jadi sampai sini gue pengen teman-teman punya mindset bahwa tadi ya, kita hidup ada misinya. Sekali lagi hidup ada misinya. Dan kita benar-benar bisa mulai dari hal termudah dan yang terdekat yang di mana kita berada gitu loh. Ya, tempat kita sekarang itu ladang misi kita. Nah, gue mau masuk ke topik selanjutnya, next. Nih, teman-teman, terkait dengan misi. Terkait dengan misi, tadi ada juga miskonsep bahwa misi itu harus jauh, padahal misi itu bisa dari dekat. Dan miskonsep kedua soal misi mungkin yang kita kadang suka lupa. Kita suka bias juga tuh. Tadi juga kita suka bias ya soal passion sama mission ya. Nah ini yang kedua nih, kita juga suka bias soal influence atau impact teman-teman. Ya, ayat pendukung ada di Matius 5 ayat 13 sampai 16, gue bantu bacain. Kamu adalah garam dunia, bla bla bla. Ini ayat populer ya, jadi teman-teman harusnya udah hafal ya. Kamu adalah terang dunia, bla bla bla. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya. Jadi dari ayat ini gue membuat kesimpulan bahwa next, Yesus nggak bilang kamu harus terkenal. Ya, tadi kan kita ngomong influence atau impact ya. Influence itu kan lebih konteksnya ke terkenal, fame gitu, pamor. Nah Yesus nggak bilang kita harus terkenal. Yesus cuma bilang kita harus berdampak ya, garam dan terang. Oke? Kenapa gue bisa bilang kita nggak harus terkenal tapi kita harus kita harus berdampak. Kenapa gue bisa bilang begitu dengan ilustrasi garam dan terang? Next. Nih, garam itu adalah impact yang tersembunyi. Iya atau iya? Kalau garam itu udah dilarutin ke air, siapa yang bisa lihat garamnya? Air bening deh, gak usah berwarna. Siapa yang bisa lihat garamnya? Gak ada ya?
Tapi begitu diminum, bisa dirasain. Paling berasa justru kan. Benar ya? Padahal meanwhile kalau pewarna dimasukin ke minuman, kelihatan langsung dong. Tapi kalau kalian minum, kalau nggak ada garam atau gulanya, nggak ada rasanya juga. Ya. Jadi kan Tuhan nggak bilang kita jadi pewarna kan? Benar nggak? Tuhan bilang kita jadi garam. Karena garam itu kalau udah dilarutin nggak kelihatan, tapi sebegitu asinnya, bahkan mungkin sendok aja kita minum di gelas aja langsung asin. Gitu, bahkan kalau coba lebih dari 1 sendok tiap hari bisa darah tinggi. Gitu, ya. Itu yang membuat gue cukup yakin bahwa sebenarnya kita nggak harus terkenal nih untuk supaya kita bisa bermisi, teman-teman, dengan ilustrasi garam itu. Tapi yang justru kita harus lakukan adalah kita harus berdampak, ya. Nih, next. Jadi benar atau benar, banyak dari kita pengen dilihat. Ya, banyak dari kita pengen menonjol ya. Ya dengan dunia pendidikan juga, gue nggak tahu kalau sekarang masih ada ranking gak sih? Ya, kalau zaman gue dulu ada ranking tuh, jadi ranking 1, ranking 2. Dan benar-benar di rankingin sampai peringkat terakhir. Jadi kita bisa benar-benar bisa jawab gitu loh, lu kelas 5 SD ranking berapa dia bisa jawab. Gue ranking 1, gue ranking 5, gue ranking 30, gue ranking 32 bisa dijawab. Gitu. Dan pasti kan ya setiap orang pengen ranking tinggi. Supaya tujuannya supaya terlihat. Oke? Jadi banyak dari kita ya ini pengen dilihat. Tapi teman-teman Tuhan itu sering pakai kita itu dalam hal kecil. Simple, kayak tadi misi itu deket gitu. Nggak perlu ribet-ribet, mikir tuh nggak perlu ribet gitu. Ya, hal-hal simple nih yang bisa teman-teman lakukan. Nggak perlu jadi terkenal loh untuk melakukan ini. Contoh aja nih ilustrasi. Pertama, denger. Jadi pendengar yang baik. Siapa yang kalau dalam circle pasti biasa ada tuh satu ininya nih, babenya ya atau gimana sih ngomongnya tuh. Pokoknya jadi iya ibunya atau bapaknya gitulah yang ngomong gitu. Jadi setiap ada apa curhatnya ke beliau gitu. Kalau teman-teman perhatiin kenapa sih kalau dalam circle misalnya ada 5 orang. Kenapa kalau ada masalah pasti curhatnya biasa ke si A mulu. Ya mungkin jawabannya karena si A itu pendengar yang baik teman-teman. Gitu loh ya. Gue sudah beberapa kali mengalami dan gue cukup yakin banyak orang yang curhat itu sebenarnya nggak butuh penyelesaian. Benar nggak? Mereka itu curhat karena mereka semata-mata hanya butuh ngeluarin emosinya. Ngeluarin apa yang unek-unek yang pengen, ibaratnya dia cuma pengen muntahin. Kalian kan kalau misalnya makan kebanyakan pasti enek ya, mau muntah ya. Tapi begitu udah muntah udah enakan gitu loh. Nah gitu. Jadi gue beberapa kali juga mengalami seperti itu. Banyak dari kita tuh sebenarnya kita tuh nggak, jadi ibarat kalau kita mau jadi pendengar yang baik teman-teman, even kita nggak perlu sampai semikir itu untuk ngasih dia solusi, nggak perlu kayak gitu teman-teman. Kita cukup dengerin aja gitu loh. Kita cukup dengerin bahkan dia itu sudah terobati loh teman-teman. Benar nggak? Tanpa kita harus oh berarti lu harusnya kayak gini nih, kayaknya salah lu di sini nih. Justru kalau kita gituin malah dia jadi senewen loh. Bisa jadi loh. Ya enggak, kita cuma perlu dengerin dan bahkan kalimatnya, ya gue ngerti sih perasaan lu, ya yang sabar ya gitu. Itu selesai. Mereka cuma butuh didengerin, udah. Jadi kebayang nggak kalau kalian bisa menjadi pendengar yang baik, kalian bisa seberdampak itu dalam komunitas. Ya enggak? Doain, diem-diem. Ya mau nggak diem-diem juga nggak apa-apa. Kalau misalnya teman habis curhat, ya udah gue doain aja mau nggak. Misalnya teman ini temennya udah tau lah lu Kristen gitu misalnya. Ya who knows teman-teman. Dengan lu doain yang simple-simple, nggak usah doa tengking, keluarin iblis, nggak usah yang gitu-gitu gitu loh. Doain simple. Kalau ternyata teman lu jadi lebih sejahtera, lebih damai sejahtera, pulang jadi lebih nyaman, tiba-tiba jadi tergerak buat datang ke gereja lu. Itu misi kan? Gitu loh. As simple as that. Dan ya
jadi orang yang jujur. Gitu. Ya, ya jujur ini susah-susah gampang ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada keuntungan positif kalau kita nggak jujur, nah di situ baru jadi polemik teman-teman. Kalau kita jujur kita masuk jurang, kalau kita nggak jujur kita selamat. Nah yang biasa yang kayak gitu-gitu tuh baru jadi masalah tuh teman-teman. Tapi gue yakin dan percaya jujur selalu benar. Oke? Gitu. Ya, jadi nah contoh-contoh ini yang membuat teman-teman bisa resapi bahwa Tuhan tuh sering pakai kita dalam hal-hal yang kecil. Gak perlu jadi terkenal tapi jadi berdampak. Mungkin gak viral tapi berdampak. Ya teman-teman, itu ilustrasi soal garam. Next. Nah soal terang. Ini juga ya kadang-kadang suka miskonsepsi. Bahwa terang memang kelihatan. Tapi untuk Tuhan, oke? Jadi terang itu terlihat tapi bukan untuk pamer, ya. Analogi senter. Senter terang nih di gelap nih. Tapi tujuannya apakah untuk memperlihatkan bahwa gue adalah senter yang hebat? No. Tujuan dia terang adalah supaya kalian bisa lihat jalannya gitu loh. Jadi kalian bisa kagak kejebur jurang misalnya. Itu tujuan senter. Tapi apakah center harusnya dapat kredit atau dia tujuan dia bikin terang itu untuk mempamerkan dirinya? Enggak kan? Tujuan terang sebenarnya kan ya adalah untuk menerangi gitu loh. Nah ini yang di sini yang gue pengen tekankan nih teman-teman. Bahwa menjadi terang itu memang terlihat tapi yang kita harus ketahui kita kan terang dunia nih. Jadi kan amanat agungnya dalam tadi ayatnya di Matius 5 berkata bahwa terang dunia, terangmu hendaknya bercahaya di depan orang, tapi koma supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ada komanya teman-teman. Jadi gak cuma bercahaya selesai, bercahaya supaya kamu terkenal, gak yang kayak gitu. Bercahaya supaya mereka ngelihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi terangnya itu untuk Tuhan, kita nggak layak ngambil kredit gitu dengan kita menjadi terang. Yang layak dapat kredit Tuhan. That's why kan ada istilah-istilah ya kalau misalnya segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kayak gitu-gitu kan, all glory to God gitu-gitu ya. Ya sebenarnya tujuan utamanya adalah seperti itu untuk dalam rangka terang dalam Matius 5 ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah masalahnya next, sekarang kan kita hidup di era yang kelihatannya ini ada ukurannya. Benar nggak teman-teman? Kelihatannya sekarang terukur. Ya, nih followers, likes, views. Karena terukur ini kadang-kadang kita jadi bias. Nah pertanyaannya kita ini mau jadi apa? Ya, kita mau jadi influencer? Atau kita mau jadi impact maker, ya. Mau influence or impact, gitu. Cuman mau jadi influencer doang atau impact maker. Or kalau kalian bisa keduanya, it's good. Kalian bisa jadi influencer sekaligus impact maker. It's good, itu bagus, gitu. Tapi kalau misalnya memang kita bukan jalan kita untuk jadi influencer, ya karena memang bukan itu juga misi kita sebenarnya itu untuk jadi influencer. Misi kita sebenarnya adalah untuk menjadi impact maker teman-teman ya. Next. Jadi di era digital, sekarang kan kita eranya digital ya. Jadi gue mencoba memperkecil lagi skup misi kita nih. Kalau tadi kan misi dari yang ke ujung bumi sampai mulai dari yang terdekat. Nah ini nih dengan adanya era digital justru malah mempermudah kita, harusnya mempermudah kita untuk menjalankan misi. Benar nggak teman-teman? Karena dengan sosial media itu bahkan kita bisa berinteraksi sama orang-orang yang bahkan jauh ya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh mungkin gitu. Jadi even gue gak kenal sama tuh orang. Tapi karena gue follow dia, gue sering lihat dia. Bahkan mungkin gue ngerasa gue deket gitu sama dia. Padahal ketemu aja belum. Siapa yang pernah kayak gitu?
di IG mungkin. Atau yang sering banget nontonin maraton misalnya. Jadi ngerasa kayak deket banget gitu sama Arab. Karena selalu liatin dia tidur misalnya atau liatin dia makan misalnya di maraton, siapa yang kayak gitu. Hah? Mungkin kan itu kan pengertian era digital zaman sekarang kan bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya. Nah, dengan adanya era digital ini ya, jadi kita mengerti ya bahwa misi hari ini itu bukan cuma di dunia nyata doang teman-teman. Tapi bisa di dunia digital. Pengertian misi di dunia digital dengan konsep menjadi impact tadi, itu gua rangkum singkat aja menjadi 3 poin. Next berikutnya. Jadi dengan adanya era digital, gue yakin bahwa apa yang kita post itu kan apa yang itu kita sebarkan untuk bisa dilihat oleh semua followers kita. Benar nggak? Dengan kata lain orang bisa lihat nilai hidup kita dari feed sosial media kita, benar nggak? Jadi secara nggak langsung kita bisa bermisi dari situ, benar nggak teman-teman? Ini ngomong kalau kita ingin jadi impact maker ya, dari post, dari feed. Dengan feed kita aja orang bisa lihat. Ya. Gue bisa tahu loh bahkan misalnya kayak apa ya? Kayak misalnya Irvin baru beli efek baru, gue bisa tahu. Dia jual efeknya yang lama, gue bisa tahu. Tanpa dia harus cerita sama gue. Karena dia ngepost. Ya enggak? Yang gitu-gitu tuh. Ya itu kan gue, bukan begitu. Daniel Darmawan dengan diet journey-nya, gue tahu dia mau mulai diet journey-nya. Gitu. Semangat! Oke? Dan lucunya, ya ini salah satu kesaksian gue ya, gue juga mencoba teman-teman. Gue akhir-akhir ini diet gitu. Dan gue sharing tuh diet gue. Dan lucunya banyak DM-nya teman-teman. Bahkan yang gue gak kenal DM gue. Itu gimana caranya gitu. Itu gimana ininya, gimana itunya. Nah berarti kan itu membuktikan dong bahwa apa yang kita post itu kita bisa influence orang gitu loh. Ya, semudah itu, as simple as that. Ya, teman-teman ya. Itu adalah soal era digital tentang apa yang kita post. Dan yang kedua, nah tadi juga konteks pendengar yang baik, hal-hal simple yang bisa menjadi dampak, gue mengambil kesimpulan kedua bahwa your presence itu matters teman-teman. Kehadiran lu itu tuh bermanfaat gitu loh, ada dampaknya, ada impactnya buat teman-teman sekitar, teman-teman online kita sekitar. Adalah apa? Ya mungkin dengan komen, dengan respon misalnya. Misalnya teman ada yang post dia lagi dapat masalah misalnya, dengan kalian bantu komen gitu, misalnya kalian kasih semangat, atau misalnya kalian apa, itu tuh sangat berarti loh teman-teman gitu loh. Gue punya komunitas juga begitu, misalnya kayak tadi diet journey gitu, akhirnya muncul ke komunitas. Komunitasnya kan saling menyemangati gitu kalau misalnya ada tips and trick buat supaya ngebangun otot lebih bagus, dia share lagi. Atau enggak misalnya lagi hobi padel, nanti komunitasnya nge-share nih ada tips and trick supaya mainnya bisa lebih bagus, kayak gitu-gitu. Nah kan yang gitu-gitu tuh, itu suatu hal yang positif kan yang kayak gitu kan. Nah ini adalah poin kedua yang mau gue sampaikan tentang misi, bahwa your presence itu matters. Presence kamu itu berdampak gitu, berguna. Komentar, respons, ya itu juga misi. Dan yang terakhir adalah bahwa seperti yang mungkin di feeds doang, jangan cuman terlihat baik, terlihat bagus, terlihat menjadi gitu ya. Tapi benar-benar berdampak teman-teman ya. Seperti tadi ya, jadi kita not only influence tapi kita juga menjadi impact maker ya, kita juga impactful. Nah itu yang, jadi pertanyaannya kalau misalnya gue tadi deh analogi misalnya diet journey, kalau misalnya gue share diet journey gue, habis itu dengan gue share banyak orang tergerak untuk diet, gue influence nggak? Influence ya.
Tapi kalau misalnya dari yang terinfluence itu ujung-ujungnya nggak diet dan nggak juga menyelesaikan diet journey-nya, gue menjadi impactful nggak? Tidak ya. Nah, jadi itu yang gue maksud bahwa selain hanya influence, kita juga harus impactful. Dalam pengertian kalau kita udah tahu nih kita bisa menginfluence banyak orang, yuk sekalian kita menjadi impactful, kita kasih semangat. Kalau misalnya ada apa kita kasih tahu nih gitu loh. Nih lo ada kelas ini mau nggak coba. Nih lo ada tips and trick buat misalnya bantu diet kamu mau coba nggak. Jadi kan kita nggak cuma nge-influence dia tapi kita bisa berdampak juga buat dia sehingga dia berhasil dengan diet journey-nya misalnya. Kalau seperti itu kan kita udah nggak lagi jadi influence tapi kita jadi impactful ya. Gitu ya teman-teman ya. Dan itu kan mudah kan karena itu bisa tek dan selesai. Nggak harus ketemu, nggak harus teleponan, nggak harus apa kok gitu loh. Simple things. Dan sedekat itu gitu loh, nggak harus sejauh, semudah dan sedekat ini gitu. Ya. Nah sekarang ke topik terakhir yang mungkin agak kurang kontradiktifnya adalah next. Nah ini teman-teman. Kita udah tahu bahwa kita harus bermisi, misi bisa dimulai dari hal yang dekat, tapi misi ini tuh punya musuh sengit teman-teman. Musuh sengitnya ini. Ya, zona nyaman. Analoginya next, dari Yunus 1 ayat 3 berbunyi, tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri bla bla jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan suruh pergi, Yunusnya lari. Ya, kenapa? Next. Gak nyaman, gak mau, takut. Jadi teman-teman bahkan kadang masalah kita, kenapa kita gak bermisi itu bukan karena dosa loh bahkan loh mungkin loh. Tapi karena kenyamanan. Kenyamanan itu bukan berarti kalian sudah hidup nyaman sekarang ya, bukan ngomong cuman kayak gitu. Karena kalian tahu kalau misalnya kalian bermisi berarti kan minimal ada effortnya. Ya kan? Kalian gak mau dengan effortnya. Analogi lagi tadi dengan diet journey. Misalnya kalian pengen jadi Jizreel, misalnya badannya buff, berotot. Tapi yang disuruh nge-gym gak mau. Disuruh latihan beban gak mau. Aduh pegel, sakit, atau gak ada waktu, males. Maunya mageran doang aja, Netflix aja, nonton aja. Nah berarti kan musuh kalian untuk mencapai goal sebenarnya. Bahkan kalian tahu loh, kalian sudah menyadari. Kalau mau badannya bagus ya berarti harus gym, latihan beban gitu. Sudah tahu. Bahkan kalau nonton di YouTube sudah banyak tutorialnya. Mau diet sudah banyak tutorialnya. Kalian tinggal cari aja dan coba aja yang mana yang paling cocok buat kalian. Tapi pertanyaan kenapa kalian gak mulai? Benar gak? Sekarang udah bulan apa nih? Bulan 3 ya? Iya. Siapa yang resolusi 2026-nya kurus misalnya, nggak usah six pack dulu deh, kurus misalnya. Nah, kapan mulai menulis resolusinya misalnya Desember akhir gitu. Nah sekarang Maret bagaimana progresnya? Kan begitu, 3 bulan trial dulu kah gitu, habis itu nggak lanjut. Nah kan kayak gitu ya. Jadi bahkan kita sudah punya goals, kita sudah tahu, bahkan kita sudah bikin plannya gimana. Ya tapi itu sekali lagi kenapa sih kita bisa gagal? Ya karena kita nggak bisa keluar dari zona nyamannya gitu teman-teman. Nah ini nih teman-teman yang memang agak sulit tapi harus untuk kita keluar dari zona ini kalau kita pengen bertumbuh ya. Dalam konteks kalau misalnya ini untuk menjalankan misi gitu. Bahwa memang pasti ada ketidaknyamanannya itu pasti. Maksudnya pasti ada effortnya lah yang kalian harus lakukan gitu. Cuman ya itu demi kalian menggenapi tujuan hidup kalian. Menggenapi misi kalian yang sudah ditetapkan dari Tuhan sebelumnya. Ya teman-teman. Jadi sepanjang kita bisa tahu goalsnya. Bahwa ini untuk kemuliaan Tuhan memang tujuan hidup saya ini. Ya enak gak enak ya kita kan pasti lakukan, benar gak? Contoh misalnya yang udah kerja, pertanyaannya emang kalian suka banget sama yang kalian kerjain? Mungkin enggak,
Tapi kenapa kalian tetap kerjain? Kenapa kalian tetap datang jam 8 pulang jam 5? Karena gajian, dibayar misalnya. Karena kalian tahu kan kalau kalian kerja, ya tujuan gua kerja adalah itu upah. Ya kan? Upah kita kan nanti di Nah, kalau kita mengerti akan konsep itu, ya kita juga harus aware dong bahwa nyaman gak nyaman, ya ini misinya. Ini tujuannya, teman-teman. Ya. Nah, ayatnya pun mendukung. Next, di Lukas 9 ayat 23, ini kan ayat yang gak populer ya. Kalau zaman sekarang unpopular opinion gitu. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, mikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi teman-teman ngikut Tuhan selalu ada harganya. Ya, gitu teman-teman. Kita ngelihatnya enak nih, wih hebat ya dia ya. Misalnya badannya bagus ya, six pack ya. Kita lihat nggak misalnya dia bangun jam 5 pagi. Setiap pagi jadi harus bangun jam 5 pagi karena harus nge-gym dulu misalnya. Itu kan yang kita nggak lihat mungkin. Kita lihat nggak bahwa tiap hari makanannya cuman dada ayam rebus misalnya, sama nasi sama brokoli tiap hari misalnya makanannya cuma kayak gitu, kita lihat nggak? Kita kan cuma lihat hasilnya ya, wih bagus ya six pack ya, gimana nih caranya nih? Giliran dikasih menu kayak dog food kayak tadi tuh cuma nasi ya, dada ayam sama brokoli, mundur gitu loh. Ya mungkin dog food lebih enak gitu. Iya kan, gitu loh. Jadi kadang kita ngelihat hasilnya kita mau tapi kita nggak mau dengan keluar dari zona nyamannya, itu yang jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman ya. Nah ada real talknya teman-teman, next. Ya mungkin salah satu penghalang misinya juga ini, bahwa kita takut ditolak, takut dianggap aneh, takut keluar dari zona nyaman. Nah jadi ini yang menjadi seringkali menjadi musuh dari panggilan ya teman-teman, sekali lagi adalah kenyamanan ini. Ya, jadi dari ini semua yang gue sampaikan ke teman-teman, gue menarik suatu refleksi. Next. Nah, refleksinya coba kita jujur dalam hati kita berdasarkan pembicaraan kita tadi. Apakah kita sadar bahwa hidup kita ada misinya? Ya, dengan sharing tadi. Dan atau cuman jalanin hidup aja, gitu-gitu aja. Ya, coba jujur. Apakah kita sadar bahwa sekarang hidup kita ada misinya, atau kita nggak sadar dan cuman menjalani hidup aja? Dan apakah aku berdampak atau cuman terlihat? Nah ini refleksinya ya teman-teman ya. Dari hasil pembicaraan itu kita sama-sama refleksi dalam hati kita. Apakah kita sadar kita punya misi atau cuma jalani hidup? Dan apakah kita sudah berdampak atau selama ini kita cuma terlihat atau bahkan cuma numpang lewat? Ya teman-teman. Dan kalau kita sudah merefleksikan ini, yuk kita sama-sama next. Start small. Mulai dari hal yang kecil dulu. Doain deh satu orang deh, siapa kayak yang pengen kita doain. Dan diem-diem aja gitu. Memulai dari itu misi sederhana yang bisa kita lakukan kok. Kita doain gitu. Habis itu yuk coba bangun percakapan. Kayak tadi, kan bangun percakapan gak harus se-awkward itu ya. Halo bro, apa kabar? Ada waktu gak mau ketemu? Itu lu dikira jualan asuransi. Kalau kayak gitu, gak harus yang kayak gitu. Kan sekarang simple ya, dengan misalnya lu ngeliat temen lu di story, lu bisa komen. Dari komen itu kan nanti percakapan bisa kebangun ya teman-teman ya. Benar gak? As simple as that. Gitu. Dan dengan percakapan itu bahkan kalian bisa bermisi. Sesimpel itu. Ya. Dan kalau kalian mau yang terakhir dengan konsep influence yang impactful, kalian juga bisa membagikan sesuatu yang membangun iman. Ya enggak? Gitu. Di sosial media kita termudah, ya kan? Kita bisa share hal-hal, kalau misalnya kita lagi dapat berkat nih, kita dapat apa istilahnya tuh, memperoleh mujizat misalnya gitu loh. Atau kita punya kesaksian, kan nggak ada salahnya ya kita kesaksian di sosial media. Gitu loh. Bahkan mungkin dengan siapa yang tahu kan,
Kalau tiba-tiba kesaksian kita bisa jadi viral, bisa memberkati banyak orang, it's good, benar nggak? Simple. Ya, jadi terakhir gue punya quotes buat teman-teman. Bahwa kamu nggak perlu nunggu jadi hebat untuk mulai misi. Nggak perlu jadi hebat. Kamu cuma perlu mulai dari tempat kamu berdiri hari ini. Ya, semua orang yang mulai itu juga nggak perlu harus langsung mulai dari hebat. Ya, kayak gue selalu beberapa kali nonton podcast soal kesehatan gitu misalnya. Gimana sih tips and trick diet yang baik supaya bisa kurus? Apakah intermittent fasting? Apakah calorie counting? Apakah bla bla bla? Ternyata enggak teman-teman. Diet paling efektif adalah diet yang dimulai. Adalah diet yang dijalankan. Metodenya kayak apapun, sebagus apapun, kalau kagak jalan, ya udah nggak akan kurus, gitu ya. Jadi soal misi, kita nggak perlu nunggu kita jadi hebat untuk mulai misi ya. Nggak perlu kayak ngerasa, gue kan belum selevel misionaris, gue kan belum jadi pengerja, gue kan belum jadi diaken, gue kan belum jadi tim pelayan gitu. Kenapa gue harus menjalankan misi? Nggak harus kayak gitu teman-teman. Ya, kita yang harus kita lakukan, kita cuma perlu mulai aja dari tempat kita ada sekarang. Kita udah ngerti kita hidup di era digital, ya kita bisa mulai dari hal yang mudah, dari sosial media tadi ya, dengan kita bangun percakapan, bagikan sesuatu yang membangun iman, as simple as that. Oke teman-teman, jadi itu yang mau gue sampaikan di sore hari ini. Jadi semoga itu juga bisa menjadi berkat ya buat teman-teman. Gue undang tim PW. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan di sore hari ini kami bisa beribadah bersama, bisa mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan pada setiap kami mengenai misi. Bapak, Engkau yang tetap selalu ajar dan bentuk kami supaya kami bisa keluar dari zona nyaman kami. Kami berusaha menyadari Bapak bahwa kami hidup bukan hanya sekedar hidup. Kami berusaha untuk memahami sekarang bahwa kami hidup ada tujuannya. Dan kalau kami hidup ada tujuannya berarti kami punya misi dari Tuhan. Dan Engkau yang ajar kami supaya kami tidak hanya sekedar menjalani hidup Bapak, tapi kami juga bisa menjadi garam dan terang-Mu di dunia. Dan Engkau juga yang tetap selalu ajar, bentuk kami supaya kami juga bisa tetap selalu keluar dari zona nyaman kami untuk menjalankan misi-misi kami. Sehingga kami juga bisa menggenapi firman-Mu untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan kami juga bisa menjadi anak-Mu yang bisa menyelesaikan setiap misi yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Ajar dan bentuk kami selalu. Kami juga tetap selalu memiliki pengharapan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ini semua hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Thank you teman-teman, God bless. Terima kasih banyak OIMP untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Teman-teman, sekali lagi beri kemuliaan dong oleh Tuhan dong. Diberkati semuanya ya oleh firman Tuhan hari ini ya. Kita diingatin lagi bahwa hidup kita tuh punya misi, bahwa hidup kita tuh punya tujuan. Jadi pesan aku adalah yang aku dapat, karena kita punya tujuan teman-teman, stop untuk hidup murahan dengan kita ngikutin tujuan orang. Kita punya misi sendiri dan mulai dari yang terkecil. Bukan begitu Koimpi? Sekali lagi terima kasih banyak Koimpi untuk kebenaran firman-Nya Tuhan yang dibagikan.
sangat memberkati dan tiba saatnya kita akan memberkati pelayanan Tuhan di gereja ini dengan memberikan persembahan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali bahwa hidup kami memiliki tujuan, hidup kami memiliki arti. Tuhan, taruh ini ya Tuhan di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga setiap keputusan yang kami lakukan, setiap apapun yang kami perbuat ya Tuhan, semuanya dipertimbangkan karena kami anak pilihan Tuhan, karena kami anak yang memiliki tujuan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini bisa menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan memberikan persembahan teman-teman. Ada pengumuman teman-teman hari ini. Pengumumannya adalah kita di bulan Mei udah akan mengadakan retret teman-teman, dan teman-teman kita nominalnya udah ada. Nominal untuk retretnya itu udah ada. Jadi teman-teman udah bisa mulai nabung. Ya. Makanya aku gak bakal ngomong dulu nominalnya berapa, Ci. Jadi buat teman-teman biayanya sih lumayan ya untuk anak-anak muda seperti kita ini, karena biayanya lumayan. Jadi aku mengajak teman-teman, yuk kita mulai nabung, dimulai dari hal kecil. Mulai kecil-kecil aja dulu gitu. Jadi nanti ketika di hari H itu kita udah gak berat lagi gitu, gak sekaligus bayar. Nah, untuk nabungnya kayak gimana teman-teman, bisa langsung memberikan uangnya ke CV. Ada bukunya juga, nanti bakal dicatat. Ya, satu orang satu itu tuh di belakang ada catatannya nanti untuk tabungannya. Jadi teman-teman sekali lagi yang ini di semi wajib, bahkan wajib mungkin untuk kita semua ikut. Jadi yuk kita mulai sama-sama nabung dan kita komit untuk ikut dalam retret. Dan ya itu pasti kita cari tanggal yang bakal enak untuk semuanya, tanggal yang merah. Dan kita berharap semuanya bisa ikut dan ya kita bisa makin unity lagi melalui retret tersebut. Oke. Rasa-rasanya itu aja teman-teman untuk pengumuman hari ini. Dan nanti aku minta kesediaan Ko Daniel ya untuk doa berkat. Teman-teman, kita akan tutup ibadah kita dan kita mau bangkit berdiri ya teman-teman. Kita mau tutup di dalam doa. Bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya tanpa kekurangan satu apapun. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan menyertai kami sampai saat ini. Bersyukur karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kami ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman yang kuat hari ini ya Bapak, mengingatkan kembali kami untuk kami bermisi ya Tuhan, untuk kami memiliki tujuan ya Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami bukan diciptakan untuk menjadi NPC ya Tuhan, tapi kami diciptakan untuk satu tujuan yang mulia ya Tuhan daripada Tuhan ya Tuhan. Tuhan, pertajam ya Tuhan tujuan kami ya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan, sehingga kami memiliki gairah ya Tuhan untuk menjalani hidup, tidak hanya ikut-ikutan apa kata tren yang ada, tidak hanya ikut-ikutan apa kata influencer yang kami ikuti ya Tuhan, tapi kami benar-benar mengikuti apa kata Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan adalah pribadi yang paling mengenal kami, Tuhan yang paling tahu berapa besar kapasitas kami di dalam tujuan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan hari ini sebelum kami pulang ya Tuhan, untuk Kowimpi ya Bapak yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati Kowimpi ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan, keluarga, pekerjaannya Tuhan, yang tutup bungkus ya Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga ya Bapak apapun yang Kowimpi lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Keluarganya juga ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi banyak keluarga-keluarga lain ya Bapak. Usahanya juga ya Tuhan, Tuhan makin berkati ya Tuhan, dan Kowimpi bisa makin memberkati banyak orang ya Tuhan melalui usahanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi kondisi yang terjadi akhir-akhir ini ya Tuhan, untuk negara-negara yang sedang mengalami konflik ya Tuhan. Kami tahu di dalam negara-negara itu ya Tuhan ada orang-orang yang memiliki kekhawatiran mungkin ya Tuhan tentang masa depan mereka ya Tuhan. Di Iran ya Tuhan, di Israel, Palestina ya Tuhan, dan di seluruh tempat yang sedang terjadi konflik saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, damai sejahtera-Mu turun atas kehidupan masing-masing anak-anak-Mu
yang ada di sana ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk konflik yang terjadi di Iran akhir-akhir ini ya Tuhan. Kebangunan rohani ya Tuhan, kiranya ya Tuhan terjadi ya Tuhan di tengah-tengah konflik yang ada ya Bapak. Terima kasih Bapak, mengerucut ya Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Segala situasi dan kondisi yang terjadi saat ini ya Tuhan, akan terjadi krisis mungkin kata dunia ya Tuhan, tapi kami tahu ya Bapak, justru penyertaan Tuhan semakin kuat ya Tuhan di tengah kelemahan bangsa kami ya Bapak. Memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, memberkati ya Tuhan setiap sistem yang ada, memberkati setiap keputusan-keputusan yang ada ya Tuhan, sehingga semua yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di bangsa ini ya Tuhan membawa kemajuan bagi bangsa kami ya Tuhan, dan Indonesia ya Tuhan bisa penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk gereja kami GBI Sungai dan Roxy ya Tuhan. Revival kiranya terjadi ya Tuhan atas gereja kami ya Tuhan. Memberkati Bapak Gembala kami, para kadif ya Tuhan, dan para korbit ya Tuhan. Semuanya ya Bapak yang bekerja ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu di gereja ini ya Tuhan, supaya semuanya satu visi, satu misi. Dan itu semua datangnya daripada Tuhan saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Tuhan. Berdoa juga untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapak. Kiranya kesehatan, kekuatan ya Tuhan, Kau limpahkan bagi mereka ya Tuhan. Pekerjaan mereka Kau berkati ya Tuhan. Secara khusus ya Tuhan kami berdoa untuk Om Jimmy ya Tuhan, yang kemarin mengalami kecelakaan ya Bapak. Tuhan, kiranya Tuhan membantu proses pemulihan dia ya Bapak. Di tengah-tengah proses pemulihannya ya Bapak, Tuhan singkapkan ya Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu ya Tuhan bisa terlihat ya Tuhan di tengah-tengah keluarganya Ko Jimmy ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menyelesaikan ibadah kami dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Angkatlah kedua tanganmu tinggi di depan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai, sejahtera di keluargamu, di sekolahmu, di kuliahmu, di tempat pekerjaanmu. Kau akan melihat tangan Tuhan memberkati kehidupanmu. Tangan Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupanmu. Dan biarlah Tuhan menjadikan kau berkat dimanapun kau berada. Dan kau hidup terus menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Pulanglah, bawalah berkat dari Tuhan, dan tetap setia mengiringi Yesus sampai Tuhan menjemput setiap kita masuk kerajaan kekal. Yang dikasihi Tuhan, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Sabtu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible.